Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kuliah yang ketujuh ini kita membicarakan metode sistematis ilmu administrasi. Hal ini dapat dilihat di buku Teori Administrasi Manajemen serta Organisasi Kepemimpinan. Dalam hal ini kita bahas ada 3 hal, yaitu pendahuluan, teori sistem total administrasi, dan teori subsistem administrasi. Dalam metode sistematis ini, ilmu administrasi tidak membahas tentang perkembangan ilmu administrasi, timbulnya administrasi, riwayat tokoh-tokoh dan pendapatnya, tetapi langsung membahas mengenai hakikat atau persoalan ilmu administrasi. Sebagai sistem administrasi membentuk satu kesatuan yang luas yang di dalamnya memuat unit-unit sebagai subsistemnya. Masing-masing unit punya cara kerja dan fungsi tertentu yang secara keseluruhan saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan akhirnya menghasilkan kerja administrasi yang luas dan kompleks. Dalam metode sistematis ini, teori administrasi dapat dilihat dari 2 segi, yaitu sebagai total sistem dan subsistem. Semuanya untuk melihat, memikirkan, dan menganalisis ilmu administrasi. Kita lanjutkan teori sistem total administrasi. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama kelompok orang secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian administrasi terkandung unsur proses kerjasama kelompok orang, unsur rasionalitas, dan unsur tujuan tertentu. Adapun kerangka konsepsional administrasi sebagai total sistem terdiri dari administrasi itu sendiri, organisasi dan manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, hubungan antar manusia, dan sarana kerjanya. Gambar konsepsional administrasi sebagai total sistem. Hal ini dapat dilihat pada halaman 108 di dalam buku Teori Administrasi, Organisasi, dan Manajemen serta Kepemimpinan, di mana komponennya tadi ada administrasi itu sendiri, yaitu sebagai totalitas yang bergerak dinamis dilakukan hanya satu alasan, agar tujuan yang ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien. Administrasi sebagai total sistem mempunyai pengertian yang luas. Artinya administrasi sebagai totalitas selain dipengaruhi oleh subsistem dalam rangka total sistem, terdapat di dalamnya juga dipengaruhi supersistem yang ada di luar sistem administrasi sendiri. Administrasi bagikan organisme yang hidup, tumbuh, dan berkembang, dibentuk sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Secara umum, tujuan administrasi harus mencerminkan dan tidak terlepas dari efektivitas dan efisiensi. Kemudian untuk melihat tujuan administrasi itu sendiri dapat ditinjau dari pembagian ilmu administrasi itu sendiri. Administrasi publik, efektivitas dan efisiensi ditandai adanya pelayanan yang memuaskan kepada seluruh anggota atau warga negara, atau kita kenal service making atau service motive. Administrasi bisnis, efektivitas dan efisiensi ditandai adanya motif mencari keuntungan atau profit making. Ingat, ada moto administrasi bisnis, yaitu profit through service, yaitu memberikan pelayanan dalam rangka memperoleh keuntungan. Organisasi dan manajemen. Dalam prosesnya, administrasi sebagai organisme yang hidup memerlukan wadah dan daya gerak yang kita kenal dengan organisasi dan manajemen. Karenanya inti dari administrasi adalah organisasi dan manajemen, atau administrasi yang terdiri dari organisasi dan manajemen menunjuk pada pengertian statis dan dinamis, yaitu wadah dan daya gerak. Dari segi statis administrasi, yaitu menunjuk pada wadah
atau tempat di mana kerjasama sekelompok orang secara rasional dilakukan. Jadi organisasi adalah wadah atau tempat kerjasama kelompok orang yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan. Dan wadah secara formal komponen-komponennya yang dapat dilihat dari struktur organisasi. Jadi struktur organisasi menunjuk pada susunan yang terdiri atas fungsi-fungsi dan hubungan yang menyatakan adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi. Struktur organisasi, setiap organisasi pasti memerlukan struktur organisasi, tapi struktur organisasi bukan organisasi. Karenanya struktur organisasi harus disusun sedemikian rupa hingga di satu pihak pelaksanaan pekerjaan menjadi lancar, di lain pihak pengawasan internal bisa dilakukan secara baik. Segi dinamis ilmu administrasi menunjuk pada daya gerak atau saraf yang tergabung atau berkembangnya kerjasama manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen adalah proses yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sumber daya manusia, fisik, dan keahlian dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan atau leadership. Tugas terpenting dari staf pimpinan, apapun sifat, bentuk, dan tujuan organisasi yang dipimpin adalah untuk memimpin. Artinya berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan akan sangat ditentukan oleh kemampuan pimpinan. Jadi dalam pimpinan organisasi diperlukan daya untuk memimpin yang dikenal dengan kepemimpinan. Jadi kalau kita umpamakan administrasi adalah manusia, ada wadahnya organisasi dan daya geraknya adalah manajemen, serta otaknya kepemimpinan. Semuanya sebagai inti dari organisasi dan manajemen atau administrasi. Ketiga tidak bisa dipisah-pisahkan, bagikan wadah dan daya gerak serta otak dari manusia itu. Pemisahan tentunya hanya untuk keperluan atau tujuan anatomi atau analisis administrasi. Kepemimpinan adalah kemampuan, keterampilan, dan sikap untuk mengatur, membimbing, mengarahkan, atau mempengaruhi orang-orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan. Tidak-tidaknya ada 3 unsur yang terkandung dalam pengertian kepemimpinan. Ada pemimpinnya, ada pengikutnya, dan ada tujuan tertentu. Sekali lagi bahwa inti dari organisasi dan manajemen adalah kepemimpinan. Pengambilan keputusan atau decision making. Konsekuensi utama dari tugas dan jabatan kepemimpinan adalah mengambil keputusan. Berarti secara implisit terlihat bahwa sukses tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan tidak semata-mata dinilai dari kemampuan melaksanakan tugas operasional, tetapi yang terpenting akan dilihat dari kemampuan mengambil keputusan. Karenanya tepatlah bila dikatakan bahwa inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Sedangkan pengertian pengambilan keputusan itu sendiri adalah suatu tindakan pimpinan untuk memilih satu dari sejumlah alternatif sesuai dengan tujuan atau rencana yang dikehendaki oleh organisasi. Adapun konteks dari setiap orang yang memimpin organisasi harus berani mengambil keputusan dan mengambil risiko dari keputusan yang diambil serta dapat melaksanakan dan menanggung segala konsekuensi dari keputusan itu. Karenanya sekali lagi inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Hubungan antar manusia dan sarana kerja, human resources and facilities. Untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil perlu diperhatikan unsur manusia, yakni hubungan manusia atau human relation. Hal ini karena seluruh proses administrasi selalu melibatkan manusia.